Baiklah, saya akan menjelaskan studi kasus teori otomata untuk kasus ke-10, lift 3 lantai. Jadi misalnya kita berada di dalam suatu lift di suatu mall. Misalnya di suatu mall ada sebuah lift yang yang bisa ke 3 lantai. Nah, ini contohnya hanya bisa 4 lantai, tapi bayangkan aja kita berada di lift 3 lantai, di mana di dalam ini ada tombol-tombol berikut. Nah, ini di sini contoh gambarnya 7 lantai. Tapi kalau 3 lantai saja, ini biasanya hanya 1, 2, 3. Nah, dalam sebuah lift akan menempati suatu lantai. Jadi, liftnya berada di lantai berapa? Misalnya di lantai 1, lantai 2, atau lantai G, lantai 7. Nah, untuk 3 lantai ini liftnya bisa berada di lantai 1, lantai 2, atau lantai 3. Nah, penempatan lift ini dapat digambarkan sebagai suatu keadaan. Nah, simpan keadaannya itu. Nah, di dalam lift itu, tombol-tombol ini bertujuan untuk meminta perintah kepada lift itu untuk pindah ke lantai yang dituju. Misalnya kalau tekan lantai 3, kita pindah ke lantai 3. Lantai 2 pindah lantai 2, lantai 8 pindah lantai 8. Tapi untuk lantai 3 lantai ini kita bisa pindahnya ke lantai 1, lantai 2, atau lantai 3. Nah, tombol-tombol ini dapat digambarkan dalam suatu transisi. Transisi dalam misalnya lantai 1, lantai 2, atau lantai 3 dari lantai apapun. Lantai 1 ke lantai 1, lantai 1, lantai 2, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Nah, kedua hal tersebut, maka kita dapat membuat finite state automata dengan output. Nah, untuk kasus lift ini 3 lantai, ini kita menggunakan mesin Moore. Kalau jika ingat, mesin Moore adalah satu mesin finite state automata yang memiliki output keluaran berdasarkan keberadaan state. Jadi kan ada 2 FSA output, mesin Moore dan mesin Mealy. Mesin Moore itu yang output berdasarkan state, sedangkan mesin Mealy kita itu output berdasarkan transisi. Tapi di kasus ini kita menggunakan mesin Moore. Jadi di mesin Moore ini, nah, kita penempatan lantai itu kita katakan sebagai Q0, Q1, Q2. 3 ini sebagai kita berada di mana. Terus input ini sebagai tombol-tombol yang ada di dalam liftnya ini. Misalnya liftnya dimulai dari lantai 1. Nah, lihat di sini, ini ada tambahan delta besar, ini berisi himpunan output yang akan dikeluarkan. Nah, terus ada lambda. Lambda menunjukkan output. Misalnya output untuk Q0 itu adalah 1, output Q1 adalah 2, dan output untuk Q2 adalah 3. Jadi ini kayak seperti kita berada di lantai mana, berapa. Jadi ini mesin Moore ini tidak berdasarkan finish state, tetapi berdasarkan keluarannya saja. Jadi tidak ada finish state. Lalu ada state transisinya. Misalnya Q0 menerima input 1 akan tetap di Q0. Ini maksudnya apa? Ini kan berarti Q0 kan ada output 1. Jika menerima input 1, maka akan transisi ke Q0, yaitu dengan output 1. Nah, 1 ke 1 berarti tidak ada perubahan, maka kita tetap berada di lantai yang sama seintinya kan. Lalu ada Q0, Q2. Q0 berada di lantai 1, kita bisa tekan tombol 2 untuk ke lantai 2. Q1 berarti ini akan transisi ke state Q1. Q1 outputnya 2, dan seterusnya sampai Q3, Q1, Q2 dengan input 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya inputnya 1, itu akan ke Q0. Kalau inputnya 2 ke Q1. Kalau inputnya 3 ke Q2. Jadi inilah penggambaran Moore machine dari kasus lift 3 lantai. Kita lihat di sini, ini misalnya
state-nya ini digambarkan sebagai liftnya berada di mana. Lalu ini transisinya sebagai tombol yang ada di dalam lift untuk tujuannya mau kemana. Lantai 1, misalnya ke lantai 1. Ini semua akan ke lantai 1. Lalu yang ke lantai 2 semua ke lantai 2. Lalu yang lantai 3 yang semuanya dari lantai 3. Yang akan, nah ini sesuai. Misalnya lantai 1 kita mau ke lantai 3. Kita tekan tombol 3, lift akan naik ke lantai 3. Dan lift itu akan berada di lantai 3. Lalu kita mau turun misalnya ke lantai 2. Lalu kita turun, tekan 2 dalam tombol 2 di dalam lift. Maka lift akan turun ke lantai 2, yaitu berarti lift berada di lantai 2 atau di Q1 dan seterusnya. Jadi seperti itu aja penjelasan studi kasus teori otomata untuk lift 3 lantai. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.